Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari NIM 201010501687. Saya dari kelas 04 SMJP 030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu pertemuan ke-6 sosiologi yang berjudul mobilitas sosial dan penduduk. Mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial secara umum adanya perubahan kedudukan warga masyarakat di dalam sebuah kelas sosial yang satu ke kelas sosial lainnya. Pengertian mobilitas sosial berarti perpindahan individu, keluarga, atau kelompok melalui sistem hierarki atau stratifikasi sosial. Pengertian mobilitas sosial juga disebut sebagai gerakan sosial yang didefinisikan tentang perpindahan orang atau kelompok dari setara sosial yang satu ke setara sosial lainnya. Bentuk mobilitas sosial. 1. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Artinya terdapat perpindahan status sosial yang terjadi, bisa menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Yaitu contohnya social climbing, ditandai dengan naiknya status sosial seseorang, kedudukannya yang lebih tinggi lagi, atau terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua itu contoh social sinking. Proses penurunan status atau kedudukan sosial seseorang dari social sinking ini biasanya dari atas ke bawah. Alasannya terjadi social sinking adalah terjadinya masa pensiun, turun jabatan, dipecat, atau diberhentikan kerja, berhalangan melaksanakan tugas, dan sebagainya lain-lainnya. 2. Mobilitas sosial horizontal. Perpindahan status sosial yang dialami seorang atau suatu kelompok tidak akan mengubah derajat sosial atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Biasanya hal ini terjadi pada perpindahan warga negara, pindah lokasi, penugasan tanpa mengubah jabatan, dan sebagainya. 3. Mobilitas antar generasi. Adanya perubahan kedudukan sosial yang berada pada individu dari kelompok dalam dua generasi yang berbeda. Ada dua jenis mobilitas antar generasi ini. Contohnya 1. Mobilitas intergenerasi, yaitu perubahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, mulai dari kakek nenek hingga ke cucu-cucunya. Kalau yang kedua, mobilitas intragenerasi, perubahan status sosial yang terjadi di dalam suatu generasi yang sama, misalnya dari ayah, ibu, hingga ke anak-anaknya. Faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Faktor struktural, berkaitan dengan kesempatan seorang untuk dapat menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Di Indonesia, kesempatan untuk menempati atau adanya pengaruh faktor struktural itu cukup besar. Banyak orang memiliki kesempatan menempati jabatan lebih tinggi. 2. Faktor individu. Faktor individu di sini bisa lihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, karena manusia lahir dengan sifat dan ciri khas masing-masing. Di Indonesia, faktor pendidikan masih dianggap sebagai sosial evaluator atau dijadikan sebagai sarana yang dapat membuat seseorang menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. 3. Faktor ekonomi. Baik di Indonesia maupun di negara mana saja, kondisi ekonomi akan sangat dipengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Kondisi ekonomi yang baik membuat masyarakat mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan yang lebih baik lainnya. Akan tetapi jika kondisi ekonomi di suatu negara buruk, maka masyarakat akan memiliki pendapatan rendah dan terbatas sehingga sangat sulit untuk masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan mobilitas sosialnya tidak akan bisa terjadi lagi. 4. Faktor politik. Faktor politik menjadi pendorong mobilitas sosial karena situasi politik dari suatu negara yang stabil atau tidak akan memenuhi kondisi keamanannya. Tentu ada hubungannya dengan ketersediaan dan kemudian dalam menjalankan aktivitas bahkan pekerjaan. 5. Faktor kependudukan. Faktor kependudukan ini akan bertambah dari waktu ke waktu. Sayangnya, pertambahan tersebut bisa mempersempit lahan permukiman dan bisa meningkatkan kemiskinan. Sehingga besar kecilnya faktor pendudukan dinilai jadi faktor utama terjadinya mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial. 1. Faktor diskriminasi. Faktor diskriminasi ini merupakan sikap yang membedakan perlakuan terhadap sesama karena adanya perbedaan di antara suku, ras, agama, dan golongan. Biasanya faktor yang membedakan ini sangat berdampak besar dan mengakibatkan konflik yang kemudian menghambat mobilitas sosial. 2. Faktor kemiskinan.
Masyarakat yang mengalami kemiskinan bahkan kesulitan mencari penghasilan juga otomatis akan sulit untuk mencapai status tertentu. Biasanya penyebab terjadinya faktor kemiskinan ini adalah tingkat pendidikan yang rendah. Ketika tingkat pendidikan di lingkungan masyarakat tersebut rendah, maka sumber daya manusia di tempat tersebut juga rendah, sehingga tidak adanya upaya untuk mendapatkan atau memiliki kemampuan untuk bersaing, dan akhirnya mereka akan terbatas dalam mendapatkan pekerjaan. 3. Faktor stereotip gender. Membedakan gender akan menghalangi seorang untuk dapat berprestasi karena stereotip status sosial yang dinilai berbeda sehingga menghalangi seorang untuk melakukan upaya dan melakukan mobilitas sosial agar mendapat status sosial yang lebih baik. Dampak mobilitas sosial. Satu, dampak positif ya. Sebagai pendorong sekaligus dapat mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Biasanya perubahan yang disertai dampak positif ini terjadi apabila adanya pendukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya cara dengan bisa ditempuh adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kedua, terjadinya peningkatan integrasi sosial seseorang atau suatu masyarakat. Dampak mobilitas sosial, dampak negatif, timbulnya konflik-konflik sosial. Konflik sosial biasa terjadi karena adanya mobilitas sosial ketika salah satu pejuang seorang atau kelompok mendapat posisi yang lebih tinggi, muncullah persaingan yang berujung konflik. Resiko terjadinya gangguan psikologis. Tidak sedikit orang justru mengalami kegelisahan ketika kehilangan jabatan atau jabatannya menurun dan menyebabkan gangguan psikologis. Contoh mobilitas sosial. 1. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Contohnya ketika seorang karyawan di suatu perusahaan memiliki kinerja dan capaian yang baik terhadap pekerjaannya, ia mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi kepala bagian, kemudian naik lagi ke manajer sampai menempati posisi terbaik atau teratas di suatu perusahaan. Mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Contohnya ketika seorang pejabat menyalahgunakan wewenang selama menjabat dan akhirnya ia harus menelan pil pahit, ya ini mendapatkan hukuman dengan diturunkannya pangkat atau jabatannya. 2. Mobilitas sosial horizontal. Misalnya seseorang kepala dinas dimutasi ke dinas lainnya untuk menempati jabatan yang sama, yakni sama kepala dinas juga di sana. 3. Sosial antar generasi. Contohnya ketika seseorang yang lahir di keluarga petani berhasil menjadi seorang pengusaha di kota besar, sementara ayah, ibu, bahkan nenek dan kakeknya masih menjadi petani di desa. Mobilitas penduduk. Pengertian mobilitas penduduk, gerak perpindahan penduduk dari satu unit geografis atau wilayah ke dalam unit geografis lainnya. Gejala mobilitas penduduk merupakan gejala alamiah yang terjadi sebagai respon manusia terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Misalnya desakan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidikan, gangguan keamanan, terjadinya bencana alam di daerah asal, ataupun alasan-alasan sosial lainnya. Pengertian mobilitas penduduk menurut para ahli. 1. Mantra 1984. Mobilitas penduduk horizontal atau geografis meliputi semua pergerakan atau movement pendudukan yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu pula. Batas wilayah dan perwilayahan yang umumnya digunakan adalah batas administrasi, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau kedukuhan. 2. Reverstein mengemukakan tentang perilaku mobilitas penduduk atau yang disebut dengan hukum migrasi penduduk adalah sebagai berikut. 1. Para migran memiliki kecenderungan untuk memiliki tempat terdekat sebagai daerah tujuan. 2. Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulit memperoleh pekerjaan dan berpendapat di daerah asal, dan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan lebih baik di daerah tujuan. Daerah tujuan harus mempunyai kefaedahan di wilayah place unity lebih tinggi dibanding dengan daerah asal. 3. Berita-berita dari sanak saudara dan teman yang telah berpindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting bagi orang yang ingin bermigrasi. 4. Informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk migrasi potensial untuk bermigrasi. 5. Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar mobilitasnya. 6. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi referensi mobilitasnya. 7. Para migran cenderung memiliki daerah tempat teman atau sanak saudara bertempat tinggal di daerah tujuan, sehingga arah dan arus mobilitas penduduk menuju ke arah asal datangnya informasi.
Ke-8, mulai imigrasi yang dilibatkan seseorang maupun sekelompok penduduk sulit untuk melupakan hal tersebut karena banyaknya pengaruh oleh kejadian yang mendadak seperti bencana alam, peperangan atau epidemi. 9, penduduk yang masih muda atau belum kawin lebih banyak melakukan mobilitas daripada mereka yang berstatus kawin. Jenis-jenis mobilitas penduduk. 1. Mobilitas non permanen. Pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang bersifat sementara atau tidak bertujuan menetap dalam waktu yang lama berdasarkan lama waktu di tempat tujuan. Mobilitas non permanen dibedakan menjadi dua, yaitu komunitasi, yaitu bentuk mobilitas penduduk non permanen secara ulang-alik atau pergi pulang tanpa menginap di tempat yang dituju, atau dengan kata lain waktu yang dibutuhkan kurang dari 24 jam. Orang yang melakukan proses komutasi dinamakan komuter atau pengelaju. Contohnya orang yang tinggal di Bogor namun bekerja di Jakarta melakukan perjalanan menggunakan KRL Jabodetabek untuk bekerja setiap hari di Jakarta dan kembali pulang ke Bogor di hari yang sama. Yang kedua itu sirkulasi, yaitu jenis mobilitas penduduk non permanen tetapi sempat menginap di tempat tujuan, atau mobilitas non permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi dinamakan sirkuler. Contohnya orang yang pergi mudik ke kampung halaman masing-masing ketika libur Lebaran dan menetap di sana selama beberapa hari. 2. Mobilitas permanen atau migrasi. Pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap dan dalam jangka waktu yang lama. Orang yang melakukan migrasi tersebut disebut migran. Terdapat dua jenis mobilitas permanen, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal. Migrasi internasional yaitu migrasi dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi yaitu proses masuknya migran ke negara tujuan. Emigrasi yaitu proses keluarnya migran dari negara asal. Emigrasi yaitu proses kembalinya migran ke negara asalnya setelah pindah dan menetap di negara tujuan. Migrasi internal yaitu migrasi dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Secara umum jenis migrasi internal yang bisa dijumpai di Indonesia antara lain urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari kawasan pedesaan ke wilayah perkotaan. Ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk antara satu pulau ke pulau lainnya. Faktor pendorong mobilitas penduduk. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang timbul atau berdasarkan dari daerah asal. Misalnya perpindahan dari desa ke kota, ya karena di desa lapangan pekerjaannya sedikit. Berapa faktor pendorong lainnya? Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal, sumber alam semakin berkurang, seperti atau petani, tambang, dan lain-lain. Alasan bekerja atau perkawinan, bencana alam, yaitu gempa, bumi, banjir, dan wadah penyakit, dan lain-lain. Tidak cocok lagi dengan adat, budaya, atau kepercayaan di tempat asal, terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, dan suku. Faktor penarik mobilitas penduduk. Faktor penarik adalah faktor yang menimbulkan atau berasal dari daerah tujuan. Misalnya perpindahan dari desa ke kota karena di kota memiliki fasilitas yang sarana dan prasarana yang lebih baik atau memiliki kesempatan pekerjaan lebih baik dengan upahnya tinggi. Beberapa faktor penarik antara lainnya kesempatan mendapat pendapatan lebih baik, kesempatan mendapat pendidikan yang lebih baik atau tinggi, rasa bangga di tempat baru, pekerjaan yang lebih baik atau cocok, keadaan lingkungan yang lebih menyenangkan, yaitu banyak hiburan, fasilitas sekolah, perubahan, dan lain-lain. Terdapat kerabat atau saudara di tempat tujuan. Dampak mobilitas penduduk. Dampak positif ya, meningkatkan status sosial ekonomi keluarga dalam jangka panjang, tidak sekadar meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi mampu mengurangi kesenjangan antara kemakmuran di masyarakat, khususnya antara masyarakat desa dan kota. Dampak negatif, terbatasnya kesempatan kerja yang ada karena semakin banyaknya pesaing sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran di perkotaan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.